Halo, selamat pagi, selamat siang, selamat malam, teman-teman. Hari ini pembelajaran kita adalah tentang kebebasan anak-anak Allah. Jadi tema pembelajaran kita ini adalah salah satu nilai-nilai yang diperjuangkan oleh Yesus dalam mewartakan kerajaan Allah, yaitu kebebasan anak-anak Allah. Kali ini dalam pembahasan kita nanti diharapkan kalian bisa memahami arti kebebasan yang sejati sebagai anak-anak Allah, sehingga nanti kalian mampu mengekspresikan kebebasan itu ya untuk melakukan hal yang baik dalam kehidupan sehari-hari. Ya, pada intinya itu yang kita mengharapkan dari proses pembelajaran kita pada pagi hari ini. Berbicara soal kebebasan, teman-teman, jadi kebebasan itu memang sudah melekat pada diri manusia, ya, atau sering kita kenal sebagai asasi manusia. Namun dalam kenyataan kebebasan manusia seringkali disalahgunakan oleh manusia itu sendiri. Ya, manusia seringkali salah menafsirkan makna yang terkandung dalam aturan-aturan yang dikeluarkan oleh pemimpin negara maupun pemimpin agama. Aturan yang semula dibuat atau disusun itu sebagai rambu-rambu untuk menciptakan kebebasan, ketentraman dan kedamaian bagi manusia, seringkali dibelokkan atau disalahartikan atau digunakan untuk menindas yang kecil, bahkan untuk membinasakan yang lain. Banyak pelanggaran yang terjadi karena salah kaprah tentang arti kebebasan. Ya, kebebasan diartikan bertindak sekehendak hatinya. Ya, maka seringkali terjadi pelanggaran di segala segi kehidupan. Teman-teman, pada pelajaran hari ini sebetulnya kita akan bersama-sama mendalami makna kebebasan kita sebagai anak-anak Allah. Ya, Tuhan Yesus memaklumkan bahwa Allah itu pembebas. Allah ingin agar manusia mengembangkan diri secara penuh. Ya, dengan demikian segala hukum, peraturan, dan perintah harus diabdikan pada tujuan pemerdekaan manusia. Ya, artinya tujuan utama hukum adalah membebaskan manusia dari segala sesuatu yang dapat menghalangi manusia untuk berbuat baik. Ya, sekali lagi, tujuan utama hukum adalah untuk membebaskan manusia dari segala sesuatu yang dapat menghalangi manusia untuk berbuat baik. Sebagai murid-murid Yesus, kita adalah orang-orang yang telah dibebaskan. Berkat apa? Berkat sengsara, wafat, dan kebangkitan Yesus. Maka sudah saatnya kita juga diajak untuk membebaskan sesama. Ya, bukan sebaliknya, menggunakan kebebasan yang sudah diberikan untuk hal-hal yang tidak berguna. Ya, teman-teman terkasih, pembelajaran hari ini juga mengajak kita semua untuk menyadari bahwa dengan sengsara dan kebangkitan Kristus kita telah dimerdekakan, baik dimerdekakan dari kuasa dosa maupun dimerdekakan untuk melakukan tindakan kasih secara bebas seturut dengan teladan Yesus. Teman-teman, itu kata pengantar dari saya. Jadi kita akan mulai pembelajaran kita. Silahkan siapkan alat tulis, buku untuk proses pembelajaran kita pagi hari ini. Teman-teman, kita awali dengan doa. Akan saya pimpin. Marilah kita ambil sikap yang baik untuk berdoa. Kita siapkan hati kita. Kita akan menghadap Tuhan dalam doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Yesus yang Maha Baik, dengan sengsara dan wafat-Mu, Engkau telah membebaskan kami. Engkau telah menjadikan kami anak-anak-Mu yang merdeka. Kini berilah kami rahmat-Mu, agar dengan kemerdekaan kami mampu untuk memahami kehendak-Mu. Melalui sabda-Mu yang kami dalami bersama pada hari ini, kami berserah kepada-Mu ya Yesus, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.
Baik, silakan siapkan buku dan alat tulisnya. Ya. Untuk mengawali kegiatan pembelajaran kita pada kali ini, saya mau supaya kalian ya punya pengalaman kan dalam hidup. Nah, saya minta kalian pada hari ini, pada kesempatan ini, pada awal pembelajaran ini untuk mengenang kembali pengalamanmu tentang dua hal ya. Satu, tentang kebebasan. Dan yang kedua tentang ketidakbebasan atau pengalaman di mana kalian mengalami situasi tidak bebas ya, ketidakbebasan. Jadi kalian lihat kembali pengalaman di mana kamu merasakan bahwa kamu merasakan bebas ya. Pengalaman apa? Ceritakan, tuliskan cerita pengalaman secara singkat saja ya. Terus yang kedua, pengalaman tentang ketidakbebasan atau kalian mengalami suatu peristiwa yang tidak bebas, tuliskan cerita. Ada dua ya. Jadi silahkan tuliskan secara singkat di bukumu ya. Silahkan pause dulu video ini ya. Setelah selesai kemudian di play lagi ya, di pause dulu ya. Terus kemudian kamu tuliskan, setelah selesai nanti di play lagi ya. Sudah selesai? Oke, luar biasa. Pasti pengalaman kalian luar biasa, saya yakin itu ya. Karena pengalaman itu digali dari apa yang sudah kita alami ya, entah itu pengalaman bersama teman, bersama keluarga, di sekolah, akan banyak hal. Nah sekarang saya minta kalian untuk menuliskan lagi, merumuskan 3 hal ya. Setelah kita melihat pengalaman kita, kemudian saya minta untuk kalian bisa nggak sih merumuskan 3 hal ini. Yang pertama, apakah arti kebebasan? Jadi apa arti kebebasan ya, setelah kita melihat pengalaman kebebasan dan pengalaman ketidakbebasan, kemudian sekarang bisa nggak merumuskan sebetulnya apa itu kebebasan ya. Yang kedua, mengapa kebebasan itu diperlukan ya. Yang kedua, mengapa kebebasan itu diperlukan. Terus yang ketiga, jika semua orang memerlukan kebebasan, lalu untuk apa ada peraturan ya, untuk apa ada peraturan. Nah, jadi teman-teman saya minta untuk kembali menuliskan ini ya, setelah melihat pengalaman kita, apa yang terjadi dalam hidup kita. Nah sekarang teman-teman bisa menyimpulkan ya, kira-kira apa itu kebebasan, mengapa orang butuh kebebasan. Yang ketiga, kalau semua orang membutuhkan kebebasan, lalu untuk apa ada peraturan-peraturan. Silakan kembali, kalian bisa pause videonya ya. Terus kemudian nanti setelah selesai kita play lagi. Silakan tuliskan, jangan terburu-buru yang merumuskan itu ya. Ambil take your time, ambil waktumu. Kemudian setelah selesai kemudian videonya di play lagi ya. Sekarang di pause dulu. Oke, ini sudah selesai. Selamat ya, kalau sudah bisa merumuskan 3 hal itu. Nah sekarang yang kalian tuliskan saya kira tidak ada yang salah, semua benar ya, karena ini digali dari pengalaman-pengalaman. Nah sekarang saya hanya ingin menegaskan tentang arti kebebasan. Nanti kalian bisa menambahkan ke dalam rumusan-rumusan yang sudah teman-teman tadi teman-teman buat ya. Jadi kebebasan itu bisa dimengerti dalam 2 segi ya. Bebas dari yang pertama, yang kemudian bebas untuk. Bebas dari maksudnya apa? Jadi maksudnya adalah bahwa setiap orang mendambakan dirinya bebas dari banyak hal ya. Misalnya bebas dari rasa lapar, bebas dari rasa sakit, bebas dari siksa badan, bebas dari tempat yang sesak dan lain-lain. Kan? Nah, kemudian bebas untuk, apa maksudnya bebas untuk? Maksudnya adalah bahwa kita bebas untuk melakukan segala sesuatu yang baik dan berguna. Contohnya apa? Misalnya bebas untuk menolong orang, bebas untuk berpendapat, bebas untuk berekreasi, bebas untuk beraktivitas,
bebas untuk melakukan sesuatu yang bebas untuk berkreativitas. Nah, ya jadi bebas untuk. Ya. Silakan teman-teman juga bisa memasukkan itu, ya, tambahkan dalam rumusan yang telah teman-teman buat tadi. Terus yang kedua, nah yang kedua tadi kan, kenapa sih orang butuh kebebasan, atau kenapa sih kebebasan itu diperlukan? Ya, jadi teman-teman, kenapa sih kebebasan itu diperlukan? Ya, karena apa? Yang pertama, berkat kebebasan yang dimilikinya, manusia tampil sebagai ciptaan Allah yang bermartabat luhur. Ingat bahwa dalam yang membedakan manusia dengan makhluk Tuhan yang lain adalah satu, bahwa manusia memiliki akal budi, memiliki hati nurani, dan memiliki kehendak bebas. Nah, ini yang membedakan kita dengan makhluk Tuhan yang lain. Nah, salah satunya adalah kebebasan, ya, free will atau freedom. Kedua, berkat kebebasan manusia dapat mengembangkan diri sepenuhnya menuju kesempurnaan. Kesempurnaan hidup. Melalui apa? Melalui pilihan-pilihan yang dimiliki. Pilihan-pilihan yang dimiliki. Ya, yang kedua, apa manusia memerlukan kebebasan. Kemudian yang ketiga, ya, jadi kalau seorang memerlukan kebebasan, kenapa sih ada aturan? Ya, nah, jadi kebebasan yang dimiliki manusia itu tidak pernah bebas dalam arti sebebas-bebasnya tanpa batas, ya. Kebebasan yang dimiliki, yang kita miliki itu selalu berhadapan dengan kebebasan dari orang lain. Berarti kita bebas, tapi orang lain juga punya kebebasan. Nah, oleh karena itu kita perlu adanya aturan agar kebebasan tidak saling berbenturan antara satu dengan yang lain, ya. Oleh karena itu kita perlu juga kebebasan itu kita ekspresikan dengan sikap yang bertanggung jawab, ya. Misalkan, kenapa sih kebebasan saya bisa berbenturan dengan kebebasan orang lain? Harus ada peraturan. Misalkan dalam satu contoh, kalian pernah mengendarai kendaraan bermotor, ya, pernah? Ya. Misalkan kalian sedang berkendara, kemudian ada traffic light, ada lampu lalu lintas. Lampu lalu lintas ada tiga warna, merah, kuning, dan hijau. Merah itu artinya berhenti, hijau itu boleh jalan, kemudian kalau kuning itu harus berhati-hati. Nah, itu aturan, ya, itu kesepakatan. Tapi kalau orang tidak mau, ya, mengikuti aturan itu, yang terjadi apa? Saling berbenturan, ya. Misalkan yang satu mengatakan aku kan bebas, jadi kalau merah jalan aja. Apa yang terjadi, teman-teman? Misalnya dia berkendara, ada traffic light, lamparnya warnanya merah, tapi dia merasa bebas, dia boleh berjalan. Terus satu lagi ada orang yang taat pada aturan, warna hijau berjalan. Akhirnya apa? Berbenturanlah dia, terjadilah kecelakaan. Jadi kebebasan akan berhadapan dengan kebebasan orang lain. Maka harus ada aturan yang disepakati supaya apa? Supaya kehidupan kita berjalan dengan baik, supaya tidak terjadi benturan antara kebebasan yang satu dengan kebebasan yang lain. Maka norma atau aturan bukan merupakan penghalang kebebasan, ya. Jadi kalau misalkan warna lalu lintas itu warna merah harus berhenti, itu bukan menghalangi kebebasan kita, tapi untuk mengatur kebebasan itu. Supaya apa? Supaya kebebasan itu tidak berbenturan dengan kebebasan orang lain. Maka fungsi aturan itu adalah untuk mengatur supaya kehidupan bersama ini berjalan dengan tertib dan teratur. Itu contoh, ya. Jelas, teman-teman, ya. Mengapa perlu adanya perlu adanya syarat? Silakan ditambahkan ke dalam catatan yang teman-teman tadi dapatkan, ya, yang sudah teman-teman tuliskan tadi. Ya, saya beri waktu, silakan untuk menuliskan. Silakan di pause dulu videonya, agar kalian bisa menambahkan, ya, poin-poin yang saya tambahkan, ya, yang saya coba untuk tegaskan. Teman-teman, sudah selesai? Ya, kalau sudah selesai kita lanjutkan.
kita juga hari ini akan belajar dari kitab suci, ya, mengenai kebebasan. Ya, nanti saya akan bacakan perikopnya, teman-teman juga bisa baca di rumah. Nanti teksnya saya usahakan untuk saya tampilkan di layar, ya. Ini saya bacakan. Kita akan belajar dari kitab suci, dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Galatia, ya, bab 5 ayat 1, terus dilanjutkan ayat 13 sampai 15. Ya, ini tentang kemerdekaan Kristen. Saya bacakan. Supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu, berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka, tetapi janganlah kamu menggunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa, melainkan layanilah seorang yang lain oleh kasih. Sebab seluruh hukum Taurat tercakup dalam satu firman ini, yaitu kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tapi jika kamu saling membikin dan saling menelan, awas supaya jangan kamu saling membinasakan. Itu kutipan dari kisah dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Galatia. Nah, teman-teman, setelah kita mendengarkan tadi, mungkin teman-teman bisa putar ulang kalau belum perlu kejelasan lebih lagi, silakan nanti diulang lagi videonya mulai dari saya membacakan tadi, ya. Untuk menanggapi kitab suci yang barusan kita baca tadi, yang kalian dengarkan tadi, ya. Sebagai orang Katolik, kira-kira kapan dan dalam peristiwa apa kita sudah dimerdekakan oleh Kristus? Ini pertanyaan yang mungkin kalian juga bisa tulis. Silakan dituliskan juga boleh. Ya. Ada dua hal yang harus kalian coba untuk gali dari kitab suci tadi, ya, dan juga digali dari pengalaman-pengalaman. Ya. Sebagai orang Katolik, ya, yang pertama sebagai orang Katolik, kapan dan dalam peristiwa apa kita sudah dimerdekakan oleh Kristus? Ya. Kapan dan dalam peristiwa apa kita sudah dimerdekakan oleh Kristus? Yang kedua, berdasarkan bacaan tadi, untuk apa sih kebebasan yang kita miliki itu? Ya, atau untuk apa kebebasan yang kita miliki itu? Ya. Silakan videonya bisa di pause dulu, tulis di buku, ya, nggak perlu buru-buru, ya. Boleh tanya bapak ibu di rumah, ya, atau kakakmu, ya, boleh tanya. Kira-kira yang pertama sebagai orang Kristen adalah kapan atau dalam peristiwa apa kita sudah dibebaskan atau dimerdekakan oleh Kristus. Yang kedua, ya, untuk apa kebebasan yang kita miliki itu? Dari kitab suci yang telah kita baca tadi, ya, untuk apa kebebasan yang kita miliki itu? Silakan boleh di pause dulu. Kerjakan. Sudah selesai? Luar biasa, ya. Tidak ada yang salah, jawaban kalian semuanya sempurna, ya. Mungkin hanya saya akan menambahkan sedikit nanti kalau kalian ada yang kurang tepat, ya silahkan ditambahkan saja, ya. Oke, yang pertama tadi pertanyaannya kan kapan dan dalam peristiwa apa kita sudah dimerdekakan oleh Kristus, ya kan? Oke. Yang pertama, ya, sebagai orang Katolik kita percaya bahwa berkat wafat dan kebangkitan Yesus Kristus kita telah dijadikan sebagai anak Allah yang merdeka. Ya. Terus dalam peristiwa apa? Dalam peristiwa sakramen baptis, ketika orang Katolik dibaptis, dia diangkat menjadi anak-anak Allah. Yang apa? Kita diangkat menjadi anak Allah yang merdeka, bebas dari dosa. Dan hubungan manusia dengan Allah menjadi lancar karena dosa-dosa kita sudah dihapuskan. Kemudian yang berikutnya, kita terhindar dari kematian kekal dan bebas pula untuk melayani Tuhan dan sesama. Ya. Jadi
dalam peristiwa apa? Kapan? Dalam peristiwa sakramen baptis. Ketika kita dibaptis, kita diangkat menjadi anak-anak Allah yang merdeka, ya, bebas dari dosa, dan hubungan kita atau manusia dengan Allah menjadi lancar karena dosa-dosa kita telah diampuni, ya, terhindar dari kematian kekal, ya. Kemudian yang terakhir, kita bebas untuk melayani Tuhan dan sesama. Jelas ya? Jadi kapan? Ya, saat peristiwa pembaptisan yang kita alami, ya, kita dimerdekakan oleh Kristus, ya, kita diangkat menjadi anak-anak Allah. Ya, silakan tambahkan ke dalam catatanmu. Terus yang kedua, ya, jadi yang kedua pertanyaannya, untuk apa kebebasan yang kita miliki itu? Ya, untuk apa? Ya, jadi berdasarkan kitab yang kita baca tadi, ya, surat Rasul Paulus kepada jemaat Galatia, ya, bagi orang-orang yang telah dibebaskan oleh sengsara wafat dan kebangkitan Yesus, maka kebebasan yang kita miliki harus mampu, satu, membebaskan sesama dari tindak sewenang-wenang dan dari keterikatan pada dosa yang mengakibatkan maut. Ya. Kemudian, ya, kita tidak boleh menggunakan kebebasan untuk hal-hal yang tidak berguna serta merusak masa depan. Ya. Jadi jelas, ya, kita setelah dibangkitkan dibebaskan oleh Kristus dalam sengsara, wafat dan kebangkitan Kristus, maka kebebasan yang kita miliki itu harus mampu untuk membebaskan sesama juga dari kesewenang-wenangan, dari keterikatan pada dosa yang mengakibatkan maut. Kita diajak untuk bisa membebaskan kawan-kawan kita, teman-teman kita dari tindak kesewenang-wenangan dan dari keterikatan akan dosa. Dan juga kita menggunakan kebebasan untuk hal yang jangan menggunakan untuk hal yang tidak berguna dan merusak masa depan. Ya, karena masa depan itu ada di tangan kita. Oke, silahkan tambahkan teman-teman. Jadi silahkan tambahkan ke dalam catatanmu. Untuk mengakhiri, saya kira kita ada di akhir pembelajaran. Ya, terima kasih untuk waktu yang sudah kalian luangkan. Sekarang saatnya untuk berefleksi. Kita akan saya pandu dengan 3 pertanyaan. Jadi refleksi ini saya harapkan bisa membantu kita untuk semakin memahami. Ya, nanti silakan tuliskan refleksi ini dalam bukumu. Ya, silakan tuliskan ke dalam buku. Akan saya pandu dengan pertanyaan. Ya, tapi perlu diingat teman-teman bahwa sejak manusia pertama, Adam dan Hawa, ya benar, manusia mendambakan sebuah kebebasan. Ya, Allah pun menciptakan manusia dengan diberikan suatu kebebasan. Maka pertanyaan panduan untuk refleksi yang pertama, apakah saya sudah menggunakan kebebasan yang saya miliki ini atau yang saya terima ini dengan penuh tanggung jawab? Apakah kita sudah menggunakan, saya sudah menggunakan kebebasan yang saya terima atau yang saya miliki dengan penuh tanggung jawab? Yang kedua, setelah melalui proses pembelajaran hari ini, kira-kira apa makna kebebasan yang saya paham? Setelah kita belajar, kira-kira makna kebebasan apa yang sudah saya paham? Silakan dituliskan. Terus yang ketiga, bagaimana saya dapat mengusahakan kebebasan yang bertanggung jawab? Bagaimana saya yang sudah memiliki kebebasan ini bisa menggunakan kebebasan kita secara bertanggung jawab? Ya, bagaimana ini menyangkut rencana? Ya, bagaimana kita bisa mengusahakan? Bagaimana saya bisa mengusahakan kebebasan yang saya miliki ini untuk apa? Kita gunakan dengan bertanggung jawab. Bagaimana caranya? Silakan dituliskan. Ya, bisa di pause dulu, ya, di pause dulu videonya. Nanti kalau sudah selesai, silakan diputar kembali atau di play kembali. Ya, silakan di pause. Oke, sudah selesai, sempurna. Ya, jadi
Jadi kita akan mengakhiri pembelajaran kita dengan berdoa. Kembali akan saya pimpin. Terima kasih teman-teman sudah bisa belajar walaupun di rumah, tetapi saya yakin bahwa kalian serius mengerjakan, kalian serius belajar, kalian serius ingin tahu. Saya ucapkan terima kasih. Kita akhiri dengan doa. Saya akan pimpin. Silakan kita ambil sikap untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa yang Maha Kasih, hari ini Engkau telah menyadarkan kami bahwa karena sengsara wafat dan kebangkitan-Mu, kami telah Kau jadikan anak-anak-Mu yang memiliki kemerdekaan. Engkau telah memerdekakan kami dari berbagai belenggu dosa. Bimbinglah kami Bapa, agar kami bertindak dan berperilaku secara bertanggung jawab, supaya wujud syukur kami atas kebebasan yang telah Kau anugerahkan. Demi Kristus Tuhan Juru Selamat kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih teman-teman. Selesai. Nah, jadi untuk supaya saya tahu bahwa kalian sudah membaca, sudah mendengarkan, sudah mengikuti video pembelajaran ini, saya minta teman-teman untuk tuliskan di kolom komentar di bawah itu, tuliskan namamu, terus kemudian saya sudah paham arti kebebasan anak-anak Allah. Ya, isi komentar itu aja. Terus kemudian yang kedua, kalian foto kegiatan belajarmu. Nah, jadi kan saya tadi pertama meminta kalian menuliskan pengalaman kebebasan dan ketidakbebasan. Kan tulisan itu kamu foto, cekrek. Nah, yang kedua, tulisan pemahaman kitab suci tentang kebebasan. Ya, yang kedua. Jadi kan saya bertanya setelah kita mendengarkan, ada 2 pertanyaan itu yang kami kerjakan, kamu foto lagi, cekrek. Terus yang ketiga, tadi saya mintakan untuk membuat refleksi. Ya, saya minta kamu tuliskan. Nah, silakan itu juga difoto, cekrek. Terus dikirimkan lewat WA pribadi saya. Ya, ditunggu ya. Jadi silakan itu dikirimkan ya sebagai bukti bahwa oke, aku udah belajar di rumah nih, gitu ya. Semangat, hidup sehat, ya, jaga kesehatan, ya, jangan lupa cuci tangan dengan sabun. Salam Lokoresa.